Saya Indah Febrianti dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 11 sebagai moderator dan pembaca pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Isni Nazwa dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 12. Di sini saya sebagai pembaca materi 1. Perkenalkan, nama saya Juwita Aryana dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 13 sebagai pembaca materi 2. Halo, saya Kala Seratul Muna dari kelas 12 IPS 4 absen 14. Di sini saya akan membacakan materi nomor 3 dan 4. Marina Fajatriana absen 15 sebagai pembaca materi 5 dan pembaca kesimpulan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Presentasi ini diawali dari pendahuluan. Lanjut materi pertama yaitu upaya kedua negara adik kuasa. Materi kedua upaya antar negara. Materi yang ketiga yaitu upaya negara berkembang. Materi keempat upaya PBB dan materi yang kelima yaitu upaya Indonesia. Dan diakhiri dengan kesimpulan. Selama berlangsungnya Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak pernah bertemu dalam perang fisik atau perang terbuka. Akan tetapi mereka selalu berada di belakang negara-negara yang sedang bersengketa. Mereka memberikan bantuan berupa perlengkapan persenjataan kepada masing-masing negara yang sedang bertikai. Perang dingin di antara kedua negara terus berlanjut, sampai puncaknya pada pemasangan rudal-rudal, baik yang berjarak dekat, sedang maupun jauh. Berikut beberapa upaya untuk meredakan perang dingin. Upaya kedua negara adik kuasa. Setiap bangsa telah mengetahui bahaya yang diakibatkan oleh senjata nuklir. Menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh senjata nuklir tersebut, maka kedua negara adik kuasa yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet berupaya untuk mengatasi bahaya tersebut. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah mengadakan perjanjian untuk mengurangi, membatasi, atau memusnahkan senjata nuklir. Selama tahun 1968 sampai 1982 telah dilakukannya perjanjian-perjanjian. Perjanjian-perjanjian tersebut yaitu 1. Perjanjian non-proliferasi nuklir atau Non-Proliferator Treaty tahun 1968 antara Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Inggris. Perjanjian ini berisi kesepakatan untuk tidak menjual senjata nuklir atau memberikan informasi kepada negara-negara non-nuklir. Yang kedua, Perjanjian Pembatasan Senjata-senjata Strategis tahun 1972 yang berisi kesepakatan untuk membatasi persediaan senjata-senjata nuklir strategis. Yang terakhir, Perjanjian Pengurangan Senjata-senjata Strategis tahun 1982 antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Perjanjian ini berisi kesepakatan untuk memusnahkan senjata nuklir yang berdaya jarak menengah. Upaya antar negara. Masing-masing negara secara individu berpartisipasi untuk mengurangi ketegangan dunia. Mereka saling mengunjungi untuk mempererat pendekatan. Hubungan bilateral yang berhasil mengurangi ketegangan dunia antara lain sebagai berikut. 1. Pada tahun 1972, Presiden Amerika Serikat mengunjungi RRC untuk menjalin hubungan diplomat. 2. Pada tanggal 3 Oktober 1990, penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. 3. Presiden Soeharto pada tahun 1989 mengunjungi Uni Soviet untuk mempererat hubungan. Materi yang ketiga adalah upaya negara berkembang. Negara-negara baru yang lahir setelah Perang Dunia Kedua tidak ingin memperkeruh suasana dengan masuk ke salah satu blok, baik blok barat maupun blok timur. Mereka mendirikan organisasi sendiri yang diberi nama non-blok, yang berarti tidak memihak blok barat maupun blok timur dan bersifat netral. Materi yang keempat adalah upaya PBB. Upaya menjamin keamanan internasional sudah dimulai sejak tahun 1968
Ketika itu, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 255 yang memuat seruan kepada negara-negara nuklir untuk membantu negara-negara non-nuklir yang menjadi korban suatu serangan nuklir. Upaya Indonesia, perang yang melibatkan dua kekuatan besar yakni dunia barat yang dikuasai oleh Amerika Serikat dan dunia komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet secara tidak langsung menarik Indonesia untuk memilih keberpihakannya terhadap dua kekuatan besar tersebut. Adapun Indonesia memiliki peran dalam meredakan Perang Dingin. Yang pertama, Indonesia sebagai pemerkasa tempat berlangsungnya konferensi dan sebagai panitia dari KAA atau Konferensi Asia Afrika. Dan yang kedua, Indonesia sebagai salah satu negara pelopor pendiri dari GNB atau Gerakan Non-Blok. Dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya Perang Dingin ini, kedua negara adikuasa yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak pernah bertemu secara langsung dalam perang terbuka atau perang fisik. Mereka lebih banyak berada di belakang negara-negara yang sedang bertikai dan menyokong persenjataannya. Serangkaian upaya dilakukan dari berbagai pihak untuk meredakan Perang Dingin, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah upaya dari kedua negara adikuasa yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan mengadakan perjanjian untuk mengurangi, membatasi, dan memusnahkan senjata. Dan yang kedua adalah upaya antar negara. Mereka secara masing-masing, secara individual atau bilateral mengadakan hubungan untuk meredakan ketegangan yang ada di dunia ini. Dan yang ketiga adalah upaya negara berkembang. Mereka mendirikan organisasi yakni Gerakan Non-Blok yang bersifat netral dan tidak memihak dari kedua kekuatan besar tersebut. Yang keempat adalah upaya dari PBB. Upaya PBB ini dengan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 255. Dan Indonesia sendiri memiliki upaya dalam meredakan Perang Dingin, yakni Indonesia sebagai pemerkasa tempat berlangsungnya konferensi dan sebagai panitia dari KAA atau Konferensi Asia Afrika, dan Indonesia sebagai salah satu negara pelopor pendirinya dari GNB atau Gerakan Non-Blok. Serangkaian upaya tersebut dilakukan setidaknya mengurangi kecemasan bangsa-bangsa terhadap ketegangan yang ada, dan perlahan Perang Dingin pun mulai memudar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.